Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Indonesia, Saudara Arsyad Rashid, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Saudara Muhammad Lutfi, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Saudara Adi Dwi Putranto, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Timur, Saudara Erlangga Satria Agung, para pengurus Kadin Jawa Timur dan peserta Rapimprov, para narasumber diskusi panel Rapimprov Kadin Jawa Timur, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, topik Rapimprov Kadin Jawa Timur tahun ini cukup menarik, yaitu penguatan peran dan fungsi Kadin sebagai penggerak ekonomi dan industri daerah. Topik tersebut terdiri dari dua pokok bahasan yang berbeda, tetapi saling terkait. Yang pertama adalah penguatan peran dan fungsi Kadin, dan yang kedua adalah bagaimana Kadin menjadi penggerak ekonomi dan industri di daerah. Saya akan mencoba membedah satu persatu topik tersebut dengan mengungkapkan fakta, kendala, dan tantangan yang dihadapi Kadin. Terkait dengan penguatan peran dan fungsi Kadin, terus terang payung hukum Kadin adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Di mana sampai detik ini undang-undang tersebut belum memiliki peraturan pemerintah sebagai turunan, sekaligus sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Silih berganti Ketua Umum Kadin Indonesia sudah berlangsung, tetapi belum satu pun Ketua Umum Kadin Indonesia dan pengurusnya berhasil mendesak pemerintah untuk menerbitkan PP atas undang-undang tersebut. Kiranya itu menjadi tugas Saudara Arsyad untuk memperjuangkan agar PP tersebut segera dikeluarkan oleh pemerintah. Saya yakin Saudara Arsyad mampu melaksanakan tugas tersebut, apalagi saya dengar Saudara Arsyad memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah, sebab amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Kadin menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia, baik di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta, secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri, tetapi faktanya belum semua para pelaku usaha berhimpun di dalam Kadin, apalagi masih ada Kadin Indonesia yang lain. Padahal posisi Kadin di masa depan harus mampu menjadi mitra pemerintah dalam membantu kemudahan bagi semua pelaku dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Posisi Kadin Indonesia harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manajemen one-stop service untuk kemudahan dunia usaha dan dunia industri di Indonesia. Di situ baru terjadi penguatan peran dan fungsi Kadin, sehingga antara ada dan tidak adanya Kadin akan sangat dirasakan oleh para pelaku dunia usaha dan dunia industri. Sebab bila kita merujuk pada tujuan dan fungsi Kadin, di mana disebutkan sebagai wadah komunikasi, pusat informasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi, nyatanya jujur harus kita akui masih belum optimal. Para pelaku dunia usaha masih mencari informasi di sumber-sumber lain. Sengketa dunia usaha juga masih lebih banyak ditempuh melalui BANI dan pengadilan niaga, bahkan tanpa kehadiran Kadin di situ. Belum lagi bila kita bicara tentang solusi teknologi, solusi peningkatan sumber daya manusia, solusi energi, lingkungan, dan hambatan bisnis lainnya, disinilah
seharusnya tema-tema besar tentang Kadin harus dikonkretkan menjadi agenda kerja dalam rangka penguatan peran dan fungsi Kadin, baik Kadin Indonesia maupun Kadin-Kadin daerah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkait dengan posisi Kadin sebagai penggerak ekonomi dan industri di daerah, saya juga akan melontarkan beberapa otokritik untuk kita semua. Hari ini, perusahaan listrik negara atau PLN mengalami kelebihan pasokan listrik dari sejumlah pembangkit. Kelebihan pasokan tersebut karena listrik dari PLN tidak terserap ke konsumen. Ini artinya industri atau sektor manufaktur sebagai penyerap listrik dalam jumlah besar berhenti produksi atau mengurangi volume produksi, atau dengan kata lain, banyak pabrik yang menurunkan volume produksi akibat lesunya pasar, atau bahkan berhenti beroperasi alias tutup. Dan perlu kita cermati juga dari catatan Otoritas Jasa Keuangan, angka non-performance loan atau NPL perbankan kita mengalami peningkatan rata-rata di atas 3%. Itulah mengapa peningkatan angkatan pertumbuhan ekonomi kita kemarin banyak ditopang oleh sektor konsumsi masyarakat, pergudangan, dan penjualan otomotif akibat adanya relaksasi biaya masuk. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pergudangan memang menunjukkan aktivitas perdagangan meningkat, tetapi belum tentu berbanding lurus dengan aktivitas industri atau sektor manufaktur di dalam negeri. Karena peningkatan aktivitas pergudangan lebih banyak disumbang oleh aktivitas ekspor dan impor barang. Itulah mengapa tema Kadin sebagai penggerak ekonomi dan industri daerah harus fokus kepada membantu pemerintah dalam pemulihan sektor industri atau manufaktur di daerah. Karena dengan industri yang bergerak, buruh akan kembali bekerja, PDRB di daerah akan kembali meningkat. Kadin jangan terlena dengan kamar dagang saja, tetapi memulihkan kamar industri juga sangat penting dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bermain di kamar dagang memang lebih gampang, apalagi bagi para pemain impor. Tinggal menghitung keuntungan dari kuantitas barang saja, tetapi bila industri dan sektor manufaktur di dalam negeri terhenti, dampaknya akan multidimensi dan berbahaya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya berharap Rapimprov Kadin Jawa Timur mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang brilian dan cerdas, sekaligus memberikan pekerjaan rumah yang strategis bagi Kadin Indonesia untuk cepat menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi Kadin. Kadin harus menjadi Business Development Chamber sebagai bagian dari percepatan pemulihan ekonomi nasional. Daerah harus menjadi kekuatan ekonomi yang real melalui penguatan industri dan sektor manufaktur. Stakeholder di daerah harus merasakan manfaat nyata dari keberadaan Kadin di daerah dengan menjaga hubungan sinergis yang harmonis antara Kadin di daerah dengan pemerintah daerah. Akhir kata, selamat melaksanakan Rapimprov Kadin Jawa Timur. Tabah, jujur, setia, sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.